Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la halla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi dengan saya di channel keluarga Aljabar Bangkep. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah di dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ihsanul amal. Apa itu ihsanul amal? Ihsanul amal adalah amalan yang terbaik. Tentu kita sebagai seorang muslim kita meyakini atau percaya dan melihat faktanya bahwa setiap manusia pasti akan mati, pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, semua amalannya ketika kita masih berada di dunia. Olehnya itu, tentu ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mempersembahkan amalan-amalan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita selalu istiqomah di dalam berbuat kebaikan, berbuat amal-amal yang paling baik, karena tentu kita ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa amalan yang baik itu tentu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang buruk tentu akan mendapatkan balasan berupa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian mendorong atau memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Bagaimana syaratnya sehingga amalan tersebut dikatakan atau dikategorikan amal yang baik? Bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau diridhoi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat yang pertama, amal tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat sesuatu, beramal atau melakukan suatu perbuatan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan pujian dari manusia, bukan karena menginginkan pujian dari orang lain, dari orang yang kita sayangi atau dari keluarga kita, tetapi kita semata-mata berbuat ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan tersebut insya Allah dikategorikan sebagai amal yang baik. Kemudian syarat yang kedua adalah amal yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka syarat yang kedua ini membutuhkan persyaratan kita harus rajin menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana amalan-amalan atau mana perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dua syarat ini sangat penting untuk kita untuk terpenuhi dari perbuatan kita, sehingga perbuatan kita dikategorikan sebagai perbuatan yang terbaik. Jika perbuatan tersebut misalnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi ternyata tidak ikhlas, kita hanya mengharapkan pujian dari orang lain, maka amalan tersebut pasti tertolak. Kemudian sebaliknya, jika amalan kita itu ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ternyata amalan atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan yang seperti itu pun tertolak. Maka sebagai seorang muslim kita harus memahami, kita harus mengetahui
kita harus berusaha untuk memenuhi dua persyaratan itu, sehingga amalan atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini untuk menyiapkan bekal menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat tadi. Oke teman-teman, semoga kita bisa melakukan, semoga kita bisa istiqomah untuk memenuhi dua syarat amalan terbaik itu. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu materi dari saya di video ini. Semoga bermanfaat. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari diri pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.